Guys, welcome to my channel. Di video kali ini aku mau cerita sedikit soal pengalaman aku jualan di e-commerce luar negeri yang namanya Etsy. Dengan modal 0 rupiah dan so far revenue aku sudah 9.900 USD atau setara 147 juta rupiah. Bagi yang belum tahu Etsy itu sebenarnya sama kayak Shopee, Tokped, Bukalapak, dimana kita bisa listing produk dan customer bisa membeli produk kita. Tapi bedanya Etsy ini kita listing produk dalam currency US dollar dan customer kita juga berasal dari berbagai macam negara di dunia. Kalau dari pengalaman aku, 80% customerku berasal dari Amerika Serikat dan 15% itu dari negara-negara di Eropa, dan proporsi kecil which is cuma 5% itu dari negara-negara di Asia seperti Singapura, Filipina, dan even Indonesia. Nah, kenapa aku mau share pengalamanku ini? Karena selama ini aku memang menjalani bisnis ya, cuman nggak pernah nih aku jalanin bisnis dengan modal 0 rupiah dan penghasilan itu bisa cepet banget kelihatan hanya dalam 1 bulan aja. Nah, jadi apalagi sekarang kan dalam masa pandemi, aku lihat tuh banyak banget orang-orang yang di PHK atau kalau enggak gajinya tuh dipotong setengah. Nah, kalau kalian adalah salah satu dari orang yang kurang beruntung di masa pandemi ini, kalian gak usah khawatir karena channel ini tuh aku dedikasiin gak hanya buat memotivasi kalian, tapi juga buat membimbing kalian step by step gimana cara mendapatkan penghasilan tambahan yang lumayan dan tentunya tanpa modal. Nah, tanpa berlama-lama, aku yakin kalian tuh pasti udah segudang pertanyaan di hati kalian kayak, ini orang tuh beneran gak sih, legit gak sih, beneran gak sih penghasilannya kayak 2 bulan segitu. Nah, oke, fine, aku akan kasih lihat kalian secara transparan langsung ke dashboard penjualan Etsy-ku. Nah guys, jadi ini tuh udah masuk ke Etsy Manager aku. Sorry banget kalau tadi tuh aku bilang 9.900 kan. Jadi pas aku tadi lagi ngoceh-ngoceh bikin video, syuting video, ternyata kayak udah nambah gitu. Jadi so sorry karena aku males banget syuting video ulang buat adjust angkanya. So we leave it this way. Di sini yang paling penting itu aku mau kasih lihat kayak sorry, salah. Kayak aku mau lihat aduh. Jadi tuh kayak aku kan buka toko dari bulan ini Mei kan masih belum ada. Jadi tuh tokoku tuh start dari tanggal 21 ini. Kalau kita bisa lihat ini kan kayak nggak bisa dipencet. Yang ini dari tanggal 21. Nah, tanggal 21 ini tuh kayak aku baru bener-bener daftar toko, terus kayak ya upload produk. Nah, percaya nggak percaya, upload produk ini adalah momen paling menentukan penjualan kalian di Etsy, dan ini juga momen yang paling memakan waktu, pikiran, dan tenaga. Pasti di antara kalian kayak, lo upload produk kan tinggal upload aja, emang susahnya apa? Well guys, kalau kalian punya pikiran kayak gitu, kalian harus buang jauh-jauh, karena justru upload produk inilah yang kayak penuh teknik, SEO, dan berbagai macam cara dan teknik dan tips and trick. Semua tuh kayak harus diimplementasikan di masa upload produk. Karena kalau kalian asal ngupload produknya, first thing first, toko kalian bisa kena suspend. Secondly, kalian bisa aja nggak bakal rank di page pertama, which is akan meminimalisir kemungkinan kalian untuk dapat order. Jadi ini sangat krusial banget. Nah, jadi kita mau lihat nih dari tanggal aku buka shop. Ya sebenarnya di situ nggak ada, kayaknya minim banget sih, kayak nggak ada penjualan gitu. Jadi kayak kita langsung lihat di akhir Juli, which is bulan pertama.
Tuh, bulan pertama itu kita bisa lihat revenue itu ada 2.389 USD di bulan pertama ya guys, atau sekitar 35 juta. Nah, terus kita mau lihat nih, aku pakai ads atau enggak. Nah, di sini kan ada pilihan ads dan angkanya 0. Which is aku nggak pakai ads berbayar sama sekali, jadi ini tuh murni organik guys. Oke, so aku tuh literally nggak ngeluarin uang apa-apa in advance untuk orderan ini. Nah, dari bulan Juni kita move ke next month, yaitu bulan Agustus. Nah, ini menarik banget karena di bulan kedua revenue-ku tuh meningkat lebih dari 2 kali lipat menjadi 5.785 USD atau setara dengan 87 juta rupiah. Dan kita lihat lagi di sini ads-nya 0. Jadi aku sama sekali nggak beriklan atau melakukan pembayaran iklan untuk mendapatkan traffic ini. Di sini kalian juga bisa lihat breakdown traffic kalian tuh dari mana aja. Di sini ada dari Etsy Apps atau Etsy Page, Etsy Search, Etsy SEO. Nah, ini tuh semuanya free traffic, guys. Jadi kalian nggak usah bayar buat dapat traffic ini selama kalian tuh menerapkan teknik-teknik dan strategi SEO atau keywording yang tepat. Next, aku akan meluncurkan video baru lagi soal SEO. Ini kalian jangan lupa subscribe ya, biar nggak ketinggalan video barunya. Nah, social media ini kayak aku juga ada bikin akun Instagram buat mendirect traffic ke Etsy aku. Tapi kalau kita bisa lihat presentasinya emang kecil banget karena akunku juga baru banget. Nah guys, ini tadi tuh udah lihat kan revenue aku dari bulan per bulan, dan kalian juga bisa tahu kalau aku emang nggak pakai ads, jadi itu murni organik. Nah, sekarang aku mau bahas pembahasan yang lebih detail lagi, kayak gimana sih aku set up toko ini sampai akhirnya jualan dan mendapatkan revenue. Pertama-tama mungkin kalian tuh bertanya-tanya ya, kenapa aku tuh nggak jual di Amazon aja? Kenapa aku milih Etsy? Ini karena it's almost impossible atau nggak mungkin buat kalian set up bisnis di Amazon dengan modal 0 rupiah. Di Etsy itu mungkin banget. Jadi makanya aku pilih Etsy. Kedua, Etsy itu sangat gampang banget buat kita bikin seller account. Literally dalam berapa menit aja kalian udah bisa mulai jualan. Sedangkan Amazon, kalian tuh butuh banyak banget dokumen-dokumen yang harus dipenuhi, dan belum tentu kalian itu diterima. So, jadi aku saranin kalian bisa start small from Etsy. Nah, dan alasan kedua adalah customer di Etsy itu jauh lebih low expectation ketimbang customer di Amazon. Di Etsy, customer itu mau nunggu lama berminggu-minggu untuk produk mereka. Hal ini disebabkan karena Etsy adalah marketplace khusus barang handmade. Tapi kalian jangan terintimidasi dengan kata produk handmade. Karena produk handmade itu sebenarnya cakupannya luas banget. Contohnya baju yang kita pakai, as long as ini nggak branded, kalian bisa claim produk ini sebagai handmade, dan either kalian buat sendiri atau kalian bekerja sama dengan production partner. Kedua, produk handmade itu nggak hanya produk fisikal, tapi produk digital juga bisa termasuk produk handmade. Contohnya, kalian adalah desainer. Kalian bisa jual desain kalian seperti desain kartu nama, desain invitation, juga desain produk, desain apa aja itu bisa termasuk dalam produk handmade as long as karya kalian adalah original karya sendiri. Kenapa? Karena kalau kalian melanggar copyright orang lain, toko kalian akan disuspend secara otomatis.
Nah, itu sebabnya ada plus minus dari buka toko di Etsy. Di satu sisi itu gampang banget buat membuka toko, tapi mempertahankan toko kalian itu adalah hal yang susah dan butuh komitmen. Aku gak bakal bahas ini di video kali ini karena akan sangat panjang, jadi aku akan bikin video terpisah. Kalau kalian ingin terus mengkonsumsi konten yang aku bikin, kalian bisa tolong like, komen, dan subscribe supaya aku bisa terus meluncurkan video-video baru yang bermanfaat. Nah, sekarang lanjut lagi soal jualan di Etsy. Jadi, aku literally tanpa modal karena sebenarnya aku nggak punya inventory. Jadi begitu customer order, aku baru order ke supplier, dan supplier akan kirim barang ke aku, lalu aku akan kirim ke customer. Kenapa ribet kayak gitu? Pasti kalian tuh bertanya-tanya, kenapa sih nggak langsung dropship aja dari supplier? Well, first thing first, Etsy itu sebenarnya beda sama Amazon atau website lain karena dia itu fokus ke barang handmade, dan sebenarnya dia itu lebih encourage orang yang jual di sana adalah creator asli. Kalau kalian memutuskan untuk dropshipping, itu akan lebih ribet karena kalian harus mengisi beberapa informasi detail soal hubungan kontrak kerja sama kalian dengan produsen, which is distributor kalian yang langsung ngirim produk ke customer. Dan bisa jadi kalian tokonya disuspend karena mungkin menurut Etsy informasi yang kalian berikan itu tidak tepat atau mencurigakan. Jadi aku pribadi, aku lebih prefer buat bermain aman, dan aku sortir barang karena menurutku barang-barang dari supplier itu suka debuan atau ada defect. Nah, di situ kita nggak mau sampai ada barang defect atau debuan yang nyampe ke tangan customer. Kenapa? Karena Etsy itu sangat-sangat strict dan mereka sangat mengutamakan kepuasan customer. Jadi kalau kalian mendapatkan komplain pesanan dari customer, toko kalian itu bisa disuspend atau bisa jadi listing kalian akan disembunyikan sementara dan kalian akan kehilangan revenue per hari sebanyak hari selama case kalian itu belum selesai. So, aku pribadi, aku gak mau ambil resiko itu, jadi aku lebih milih buat repot sedikit, tapi aku bisa make sure customerku menerima produkku dan mereka tuh seneng. Nah, itu juga salah satu tips kunci sukses aku. So far, review customerku adalah bintang 5 100%. Dan itu adalah salah satu faktor kenapa aku bisa mendapat revenue 2 kali lipat lebih dari bulan pertamaku. Nah, algoritma Etsy ini mereka tuh ada berbagai macam trik and trik untuk berada di page pertama Etsy. Salah satunya adalah terus mendapat review yang bagus. Selain itu, aku juga harus rajin upload produk setiap harinya secara rutin. Dan penemuanku sendiri, setiap kali aku upload produk di Etsy, aku merasa penjualanku itu terus meningkat. Jadi ini bisa jadi benar, bisa jadi enggak, karena ini tuh berdasarkan pengalamanku sendiri. Nah, selain spend waktu buat upload produk, manage store, dan juga kirim barang, packing barang, aku juga selalu menyempatkan diri untuk berkomunikasi dengan customer. Kenapa? Karena kayak menurutku relationship dengan customer itu sangat penting. Aku merasa banyak banget order aku adalah repeat order dari customer yang sudah order sebelumnya, dan bahkan mereka akan order dalam jumlah yang lebih banyak. Normally, return customer akan spend lebih dari 100 USD, which is amazing.
Jadi yang paling kalian butuhkan adalah kalian harus sediain waktu untuk berkomunikasi dengan customer. Bukan berkomunikasi dengan cara yang annoying, tapi lebih dengan cara kita menunjukkan kalau kita care. Contohnya kalau kita sudah mengirim barang, kita bisa sempatin diri beberapa minggu kemudian untuk nanya either mereka tuh udah terima paket dan either mereka tuh suka atau enggak dengan produknya. Setelah itu kalian bisa lanjut dengan sedikit kayak membujuk mereka buat mau kasih kalian rating dan review yang bagus, which is ini akan sangat membantu kalian. Etsy sekarang punya peraturan baru, yaitu kalian hanya boleh punya bad review maksimal 1%, which is itu berarti dalam 100 review kalian cuma boleh punya 1 review jelek. Maka dari itu, kalau kalian punya customer yang suka dengan barang yang mereka peroleh, ini adalah kesempatan emas kalian buat menambah 1 review bagus. Nah guys, jadi itu duka-duka untuk jualan di Etsy, dan of course semuanya tuh butuh komitmen. Memang tidak butuh modal, tapi kalian butuh komitmen waktu, pikiran, dan tenaga. Karena jualan barang di Etsy itu tidak segampang hanya upload foto dan caption. Banyak banget teknik-teknik yang harus kalian perhatikan supaya listing kalian itu bisa di page pertama dan visible bagi customer. So far, selain duka-duka untuk berjualan di Etsy, aku juga mau bilang kalau it's such a wonderful experience yang kalian gak bakal dapetin dimanapun. Karena kalian tuh bisa mendapat customer literally dari berbagai negara di dunia. Bahkan beberapa customerku negaranya tuh aku gak pernah dengar sebelumnya. Dan trust me, orang-orang di Etsy tuh bener-bener luar biasa, sangat baik dan open-minded. Jadi aku bahkan menjalin pertemanan dengan beberapa customerku, and it turns out ternyata mereka tuh udah menjadi seller bertahun-tahun di Etsy. Jadi sebenarnya customer kalian tuh bisa menjadi orang yang bisa bantu kalian, bantu menjawab concern dan pertanyaan kalian seputar jualan di Etsy. Dan mereka, kalau aku lihat tuh bener-bener welcome. Nah guys, jadi videoku kali ini sampai di sini dulu. Aku harap ini bisa jadi berguna buat kalian, dan mungkin nggak cuman bagi kalian yang lagi mungkin butuh penghasilan tambahan, tapi juga bagi kalian yang mungkin merasa kalau pekerjaan kantoran kalian tuh membosankan, atau kalian tuh pengen memulai bisnis sendiri. Ini tuh adalah momen yang tepat, dan aku akan senang banget buat bisa membantu kalian mewujudkan mimpi itu. So, see you in the next video. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye-bye!